15. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah orang seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Gitu. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Yohanes 15 ayat 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Haleluya, puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu, hari ini kita kembali lagi mau sekolah minggu. Meskipun masih di rumah aja, tapi ingat, tadi Desi bilang apa? Kalau kita mau ibadah sungguh-sungguh, Yesus itu hadir di dalam hidup kita. Yuk kita mau mulai ibadah kita, semua duduk yang manis, tidak ada lagi yang lari-lari, handphone, gadget, mungkin mainannya ditinggalkan. Kita mau sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan. Yuk kita mau angkat pujian kita yang pertama. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Semua matanya ditutup, tangannya dilipat. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu di hidupku. Bapa, ku berterima kasih.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan Tuhan, buat kasih Tuhan yang boleh kami rasakan. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh sehat, boleh kuat, dan diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tuhan berkati, biarlah ibadah kami menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami siap memuji nama Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Kita percaya kalau kita mau bersyukur sama Tuhan, gak suka ngedumel, maka Tuhan akan sayang kepada kita. Yuk kita mau angkat pujian yang pertama, kita nyanyikan lagu Di Dalam Dunia Ada Dua Jalan, lebar dan sempit. Yuk nyanyi semua, bangkit berdiri ya. Tepuk tangan semuanya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Mana kau pilih? Yang lebar, yang lebar api. Jiwamu mati. Tapi yang sempit, tapi yang sempit. Hidup berglori, hidup berglori. Iya, tetap berdiri ya. Tadi pujian bilang di dalam dunia ada berapa jalan? Iya, dua jalan, lebar dan sempit. Pengennya yang sempit atau lebar? Oh, tadi sih jalannya yang lebar. Kan kalau lebar enak, tinggal langsung jalan, gak desek-desekan. Salah, kita harus memilih jalan yang sempit. Mungkin mau ke gereja aja, aduh susah sekali ya, saya harus ibadahnya di rumah. Inilah jalan yang sempit. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh ikut Tuhan, kita akan bisa lewati jalan yang sempit dan kita akan masuk surga nantinya. Puji Tuhan, kita angkat pujian yang lain. Kudaki, daki, daki, daki. Dan kita akan sambung dengan King Kong badannya besar. Haleluya. Kudaki, daki, daki, daki. Gunung yang tinggi. Turun, 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 turun. Lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku salam, ku salam, 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 salam dalam samudra. Dayung, 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 perahu di sungai. Ku terbang, 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 terbang luar angkasa. Yesus besertaku.
besar, bebek, lehernya, katakan apa? Lehernya panjang tapi kakinya pendek. Tapi itu semua Tuhan yang ciptakan. Bahkan tadi dikatakan mendaki-daki gunung tinggi, turun-turun lembah dalam, melintasi padang rumput, kita lagi mendayung-dayung. Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan anak-anak semua. Lagi di rumah, Tuhan ada. Kalian lagi pergi kemanapun, Tuhan ada. Kalian lagi sedih, Tuhan ada. Kalian lagi senang, Tuhan pun ada. Puji Tuhan. Sekarang duduk manis, kita mau siapkan hati kita. Kita mau dengar firman Tuhan. Kita angkat pujian kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Lipat tanganmu, tutup matamu, jangan lihat kanan kiri. Nyanyi buat Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Firman Tuhan ku dengar, nyanyikan sungguh-sungguh. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Ku ingin bertumbuh, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolonglah aku. Yuk semua tangannya dilipat. Tidak ada yang buka mata ataupun ngintip. Yuk kita mau berdoa. Doa sungguh-sungguh. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami sudah memuji nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengar firman Tuhan. Kami rindu Tuhan, firman-Mu boleh tertanam, berakar, bertumbuh, dan berbuah-buah dalam hidup kami. Kami mau jadi anak Tuhan yang dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, haleluya, amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Duduk diam, duduk manis. Kita akan dengar firman Tuhan berikut ini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia! Mempelai datang, songsonglah dia!"
Gadis-gadis itu pun bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, datanglah mempelai itu. Lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Haleluya, gimana kita sudah menyaksikan tayangan tentang 10 wanita. Tapi ternyata gak sama loh 10-10-nya. Dikatakan 5 wanita yang apa tadi? Bijaksana. Bijaksana itu apa Tante Desti? Bijaksana itu wanita yang pintar. Wanita yang kalau ngapa-ngapain tuh selalu dia punya, wah nanti kalau saya misalnya pergi saya harus bekal ini nih. Jadi dia sudah berpikir jauh, berpikir panjang. Dan tadi katakan lagi wanita bodoh. Wanita bodoh itu apa? Wanita bodoh itu adalah orang yang udahlah, yang penting pergi-pergi aja, nggak usah bawa bekal, nggak usah bawa minum. Nah tadi dikisahkan wanita bijak ini dia punya pelita. Pelita itu lampu. Nah lampunya ini kan pakai sumbu. Nah kalau dia mau nyala harus ada minyak. Nah wanita bijak ini dia pintar. Tadi Tante Desi bilang bijak ini adalah pintar. Wanita bijak ini dia selain punya minyak di dalam lampunya, dia juga bekal minyak. Wah dia bilang, nanti kalau misalnya lampu aku mati, aku gak akan takut karena aku sudah punya cadangan minyak. Nah dia punya persiapan. Itulah wanita yang bijaksana. Tapi 5 orang lagi wanita bodoh, udah aja, kita mah pergi aja menyongsong mempelai, menyongsong Tuhan Yesus. Udah aja lampu kita cukup minyak yang ada di dalam lampu, nggak usah bekal minyak. Mereka hanya membawa pelita tanpa cadangan. Bayangkan kalau tiba-tiba mati, mereka nggak bisa. Karena syarat orang yang bisa ikut di dalam pesta tersebut bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah orang yang lampunya tetap menyala. Nah anak-anak sekolah minggu, lampu yang menyala itu bicara apa? Bicara diri kita, anak-anak sekolah minggu. Sukacita anak-anak sekolah minggu di dalam Tuhan harus terus menyala. Nyanyi penuh dengan sukacita, berdoa sungguh-sungguh. Terlebih lagi anak-anak sekolah minggu itu mau hidup taat. Taat itu apa? Nurut sama mama papa, nurut sama orang tua, nurut sama yang lebih dewasa. Terlebih lagi nurut sama firman Tuhan. Kalau kita mau nurut sama firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang bijaksana, orang-orang yang pintar. Tante Desti itu kan wanita bijak. Nah kalau laki-laki sama, laki-laki juga. Laki-laki kalau engkau mau jadi orang yang bijaksana, orang yang pintar, sama seperti tadi kata Tante Desti bilang, belajarlah dengar-dengaran, belajar nyanyi sungguh-sungguh, berdoa sungguh-sungguh, baca firman Tuhan kalau sudah bisa baca, dan terlebih lagi jadi anak yang taat.
dengar-dengaran dan lakukan firman Tuhan. Ingatkan ayat hafalan kita dalam Amsal 1 ayat 7? Dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan, tapi orang bodoh menghina hikmat. Hikmat itu apa? Bijaksana, kepintaran. Nah, kalau kalian takut akan Tuhan, kalau ibadah tuh nggak main-main tapi sungguh-sungguh, nah itu adalah orang yang bijaksana. Puji Tuhan anak-anak sekolah minggu, Tante Desi rindu kalian menjadi adalah anak-anak yang bijaksana. Seperti tadi 5 wanita bijaksana yang mereka itu boleh masuk bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Nah, siapa yang masuk surga? Angkat tangan di rumah. Ya, Tante Desi juga mau, Om Edi juga mau. Kita semua masuk dalam kerajaan surga. Kembali lagi ayat hafalannya. Alkitabnya dibuka untuk yang sudah bisa buka Alkitab dan sudah bisa baca. Kita buka dalam Amsal 10. Amsal 10 ayat 8. Ya, Amsal perjanjian lama. Kalau Alkitabnya ada tandanya, kalau Tante Desi itu kalau perjanjian lama warnanya hitam, perjanjian baru warnanya merah. Ya, tulisannya AMS kalau kodenya ya. Amsal 10 ayat 8. Sudah ketemu? Oke, yuk kita baca sama-sama ya. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Ulang lagi ya. Amsal 10 ayat 8. Siapa bijak hati memperhatikan perintah-perintah, tetapi siapa bodoh bicaranya akan jatuh. Dihafalkan ya. Amsal 10 ayat 8. Dikatakan kalau orang bijak itu akan memperhatikan perintah-perintah. Perintah apa? Firman Tuhan. Lewat siapa? Mungkin mama papamu, engkau harus dengar-dengaran ya. Puji Tuhan. Tapi kalau orang bodoh dikatakan tadi bicara terus, ngomong terus, gak mau nurut, gak mau dengar-dengaran, sukanya ngelawan sama orang tua, dan itu orang bodoh. Nah, anak-anak sekolah minggu, jadilah anak-anak yang bijaksana. Puji Tuhan. Yuk kita mau akhiri sekolah minggu kita. Kita angkat satu pujian. Kita angkat pujian refnya saja ya. Kuserahkan ya Tuhan, dari awal saja. Kuserahkan ya Tuhan seluruh hidupku, sehingga kita semua anak-anak sekolah minggu jadi anak-anak yang bijaksana. Angkat pujian ini dengan segenap hati, lipat tanganmu, tutup matamu. Kuserahkan ya dengarkan Tante Desi berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh selesai ibadah sekolah minggu, kami boleh bernyanyi buat Tuhan, kami boleh mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, jadikanlah anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak yang bijaksana, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang dengar-dengaran, anak-anak kerajaan sorga. Tuhan berkati, biarlah masa depan anak-anak sekolah minggu Tuhan beri yang terbaik. Tuhan berkati mereka, Tuhan beri kesehatan buat anak-anak sekolah minggu.
Tuhan berikan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tuhan berkati juga kedua orang tuanya, bahkan Tuhan keluarga besar mereka. Tuhan Kau berkati. Biarlah orang tuanya juga Tuhan boleh hidup di dalam kebenaran Tuhan, boleh hidup di dalam kasih Tuhan. Penyertaan, sukacita, dan damai daripada Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kedua orang tua anak sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati kehidupan semua kami Tuhan, anak-anak sekolah minggu, supaya kami boleh hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Allah Roh Kudus. Biarlah penyertaan Tuhan senantiasa menjadi bagian anak-anak sekolah minggu. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu ke atas. Matamu tetap ditutup, tanganmu angkat ke atas. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai anak-anak sekolah minggu, memberkati anak-anak sekolah minggu, memberkati masa depan, memberkati kehidupan rohani anak-anak sekolah minggu, mulai dari saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan anak-anak, ibadah sekolah minggu telah selesai. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dengar-dengaran kepada orang tua. Tuhan Yesus memberkati.